welcome to my vlog. Oke. Video ini sebenarnya introduction video. Semoga belum telat karena gue udah buat beberapa video tapi gue belum pernah mengintroduce siapakah gue. Gitu. Jadi di video ini gue pengen introduce siapakah gue. Orang yang suka buat video yang videonya juga mencak-menclok, kadang traveling, kadang masak, kadang tanaman, kadang dandan, apapun itu. Oke, gue Niken, seperti nama sama kayak di judul di nama channel gue ini. Gue Niken, tinggal di Jakarta dan gue anak tunggal. Gue tinggal sendirian di Jakarta. Kebetulan orang tua gue udah nggak ada, ibu gue dulu meninggal, baru bapak gue. Dan sekarang gue tinggal di Jakarta. Oke, terus gue kerja di Jakarta. Jadi sebelumnya gue kerja di beberapa perusahaan, gue marketing communications, dan tahun 2020 gue memutuskan untuk mengambil kerjaan as a freelancer. Banyak banget orang yang bilang, ya Allah kok pas pandemi mulai gue memutuskan untuk jadi freelance. Oke, emang gila sih. Itu memang kalau gue mikir dengan akal sehat gue sih gila sih. Cuman gue satu titik gue living by myself. Jadi gue harus memikirkan gue as a physical and mentally. Jadi gue pengen hidup gue itu lebih balance. Jadi gue nggak mau gue hidup hanya buat kerja. Tapi gue harus hidup agar mental gue pun sehat gitu. Oke, gue butuh uang iya, tapi gue butuh kesehatan mental tuh banget gitu. Jadi dengan Bismillah, karena gue pun tinggal sendirian, jadi bener-bener yang gue harus pikir adalah diri gue sendiri. Gimana gue bisa happy, gimana gue bisa sehat lahir batin, gimana gue bisa bantu orang. Gue gak akan bisa bantu orang kalau misalnya gue gak sehat, ya kan. Jadi, dan gue takutnya juga kalau misalnya gue gak sehat, gue sendirian di rumah gitu kan. Jadi bener-bener yang gue harus pikirin dari gue sendiri. Jadi 2020 bulan Juni gue memutuskan untuk jadi freelancer. Dimana di bulan itu adalah baru mulai pandemi. Gue freelancer, gue mengerjakan satu project selama 6 bulan. Alhamdulillah lancar. Terus di tahun 2021 pandemi masih berjalan. Terus gue mikirin lagi what next gitu kan. Gue coba tetap jadi freelancer. Gue coba masuk di Upwork, bekerja melalui Upwork. Nanti mungkin akan gue bahas di vlog-vlog gue selanjutnya. Gue Upwork, freelancer juga, handle project-project dari luar, alhamdulillah. Saat ini pun masih berjalan. Memang yang gue lihat kalau kerja di kantor itu safe per bulannya. Udah pasti dapat gaji, terus tenang, ada asuransi kesehatan dan segala macam gitu kan. Lebih tenang lah hidupnya. Memang gue pribadi, gue lebih happy gue melakukan hal ini sekarang gitu. Gue as a freelancer, gue kerjain dari rumah. Gue kantor gue adalah laptop gue meeting bisa cuma selangkah dari kamar gue mandi dan dandan seadanya, karena kan Zoom juga kan, jadi nggak mesti yang bagaimana banget, yang penting rapi, secepat itu gitu kan. Dan gue bisa having a me time gitu kan, jadi bisa balance semuanya. Tapi memang gak mudah karena gue adalah orang yang extrovert, jadi gue harus ketemu sama orang. Dimana kondisi ini sekarang pandemi, PSBB, PPKM, kita pun keluar nggak seperti dulu bisa langsung keluar gitu kan. Karena enggak, jadi gue harus kayak challenge buat gue adalah gue alhamdulillah gue kerja bisa di online, ya kan. Lebih happy iya, tapi gue challenge-nya adalah gimana gue bisa survive hidup tanpa harus ketemu orang. Gue 95% extrovert, jadi gue harus cari cara, oke nih gimana nih gue gak bisa ketemu sama orang sesering dulu gitu. Kalau gue di kantor kan mau gak mau gue ketemu sama orang gitu kan, ini enggak gitu kan. Jadi gue bener-bener yang ini gimana, toh juga sekarang pandemi
nggak bisa kayak dulu lagi, meskipun gue kerja di kantor nggak kayak dulu lagi bisa ngeriung bareng segala macam gitu. Itulah challenge yang harus gue hadapin. Terus tambah lagi sekarang PPKM, bener-bener 3 minggu tuh harus di rumah, gue sendirian. Gue alhamdulillah gue masih bisa kontak online, ngobrol sama teman saudara gitu, masih bisa kontak lewat online, baik Zoom, Google Meet, video call, telepon, masih bisa gitu kan. Tapi pada akhirnya adalah gue beradaptasi sama diri gue, balik lagi kayak oke, sekarang berarti hidup gue udah berbeda, dan ini adalah gimana cara gue survive kayak gitu loh. It is sad, yes it is sad, nggak ada orang tua, hidup sendiri gitu kan. Kalau misalnya lagi stuck sama masalah itu, gue bingung mau cerita sama siapa gitu kan. Alhamdulillah masih ada orang-orang di sekitar gue yang masih bisa diajak untuk bertukar pikiran gitu kan. Cuman ya it is life, jadi nggak bisa mikirin kayak yang what to do, how to do, kayak sad all the time. Yes it is sad, in my heart it is sad, tapi gue mikir what next gitu, kedepannya apa, gue harus maju terus gitu, gue nggak bisa stuck di sini. Oke, sekarang gue kerja di Upwork. Di Upwork gue happy. Misalnya gue mikir kayaknya nggak cukup nih buat operasional gue, what to do gitu, gue ngerjain YouTube. What YouTube juga harus proses, jadi kayak otak gue mesti kreatif. Gimana caranya biar untuk mendapatkan konten yang bisa bermanfaat buat orang lain, kayak gitu-gitu terus gitu. Which is ya kayak gue tuh lebih seneng aja gitu kan, kayak lebih happy gitu. Jadi sekarang pun kalaupun gue ketemu sama orang, gue bertemu sama orang yang benar-benar gue pilih, yang bisa membuat hati gue damai, bisa saling tukar pikiran secara positif, kayak gitu-gitu. Challenge berikutnya adalah living alone, adalah hal kecil. Waktu itu gue pernah di rumah gue steker listrik, pas gue lagi masak, steker listrik tiba-tiba wus gitu mati. Panik dong gue, tapi alhamdulillah gue tinggal di apartemen. Gue telepon resepsionis minta tolong teknisi datang dan langsung dibenerin kayak gitu kan. Tapi kayak gitu tuh harus cepat, kayak bener-bener yang ini telepon siapa gitu. Terus the small things lagi, gue takut kecoa, takut cicak apalagi kalau misalnya mereka mati. Itu bener-bener yang gue harus facing things like that, kayak gitu. Cuman ya that's life gitu. Jadi buat di video gue, di vlog gue ini, gue sih pengen sharing aja sih tentang how to survive in any situations of life. Kayak segala macam situasi itu banyak banget kemungkinan untuk terjadi, tapi nggak bisa juga kita larut dalam misalnya situasi yang sedih. Kita sedih boleh, cuman kita harus mikir ke depannya gitu. Lebih, gue pun masih belajar terus, jadi kayak di video ini gue pengen sharing aja bagi teman-teman kayak misalnya sama ngalamin kayak challenge in life sama-sama gue gitu kan. Jadi kita bisa bareng-bareng, misalnya stuck di satu hal gitu, kita pasti usaha terus kan, ada yang berhasil ada yang enggak gitu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil pun pasti ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk get a better solution. Lebih ke arah itu sih. Dan sekarang PPKM, jadi kemungkinan banyak banget video gue yang gue akan lakukan di rumah. Cuman gue sharing bagaimana gue survive untuk nggak bosan di rumah, still productive, kayak gitu-gitu sih. Jadi ya, we can do it because life goes on. It's okay of being not okay. Jadi just smile because kesehatan kita adalah bahagia. Bahagia adalah kesehatan kita. Gitu kalau gue. Semoga video-video gue di YouTube channel gue ini bermanfaat, karena gue sharing apa yang gue lakukan sehari-hari. Insya Allah nanti kalau misalnya udah PPKM selesai, bisa jalan-jalan dan gue bisa ya sharing juga gitu. Thank you for watching. Semoga ya ini adalah introduction video mengenalkan siapakah gue, apa aja yang video di YouTube channel gue ini tentang apa aja gitu. Jadi sebenarnya gue mau sharing tentang
bagaimana cara gue survive untuk jalani hidup gue as a single person gitu, living in Jakarta alone. Dan I'm okay. Okay, thank you for watching. Please di subscribe kalau kira-kira kalian cocok sama konten-konten gue. Terus comment dan share juga ya, say. Bye.